Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Hari dari bolasport.com. Kita akan membahas pertandingan pekan kelima Liga 1 2021 antara Borneo FC melawan Bali United. Kedua tim ini mendapatkan hasil yang berbeda di pekan keempat Liga 1 2021, di mana Borneo FC bermain imbang melawan Persib Bandung, sementara Bali United menang dengan skor 2-1 melawan Persita Tangerang. Nah, di sini gue nggak sendiri ngebahas prediksi antara antara Borneo FC melawan Bali United. Gue akan ditemani oleh Aska dan juga Wila yang sama-sama dari reporter sepak bola nasional. Halo Aska, apa kabar Aska? Halo, alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah baik, sehat. Wila gimana kabarnya Wila? Alhamdulillah baik bang. Oke, setelah tadi ada kesalahan, sekarang kita harus fokus lagi ya. Oke, Aska, Wila. Bagaimana tanggapan Aska dulu? Bagaimana tanggapan kamu tentang prediksi antara Borneo FC melawan Bali United yang bisa dibilang ini kedua tim sebenarnya cukup akan menjadi kandidat juara ya? Gimana? Kalau dari saya sendiri gitu ya, ngelihat pertandingan di sebelum-sebelumnya Borneo FC, begitupun dengan Bali United, saya pikir Bali United jadi salah satu tim yang hampir sempurna di 4 pertandingan kali ini gitu kan. Kenapa? Pertama, mereka dari lini belakang, lini tengah, lini depan mereka tampil dengan sangat baik gitu kan. Bahkan poin yang hilang dari mereka tuh hanya waktu main imbang lawan Persib Bandung gitu kan. Selebihnya mereka berhasil menang gitu kan. Berbeda dengan Borneo FC, yang Borneo FC sebelumnya di laga pertama mereka tampil baik, tapi setelah Mario Gomez keluar itu terlihat perbedaannya di Borneo FC. Jadi saya pikir Bali United masih lebih baik gitu dari Borneo FC saat ini. Oke, Wila, kalau menurut Wila bagaimana prediksi Wila jelang laga kedua tim ini? Kalau dibilang kalau kata Aska sih emang ada benarnya juga ya. Bali United mungkin bisa dibilang lebih diunggulkan kayak, karena emang tren positifnya masih berlaku sampai sekarang, mereka belum pernah terkalahkan kan. Tapi walaupun begitu Borneo FC sudah ditinggal sama Mario Gomez pun, kemarin ditangani oleh asisten pelatihnya Amiruddin pun mereka main cukup baik, maksudnya nggak buruk-buruk amat lah lawan Persib, mereka masih bisa menahan imbang kan, berarti nggak buruk-buruk amat kan, berarti mereka juga udah punya komposisi pemain yang pas, udah chemistry antar pemainnya juga bagus. Jadi kalau dibilang lawan Bali United juga mereka pasti bakalan ngotot ya, karena Bali United sebelumnya waktu lawan Persib juga bisa berakhir imbang. Mungkin pada laga kali ini juga bakal berat juga, bakal seri juga, tapi untuk itu kita lihat nantilah seperti apa. Oke. Bagi Borneo FC ini menjadi laga yang 2 pekan beruntun yang cukup berat ya Kak Aska. Mengingat sebelumnya lawan Persib Bandung dan harus menghadapi Bali United yang sama-sama peringkat di papan atas. Nah, kira-kira Borneo FC ini setelah kepergian Mario Gomez, dari pandangan Aska apa yang terjadi di skuad Persut Etam ini Kak? Untuk Persut Etam sendiri sebenarnya ya itu tadi Wila, sebenarnya ya benar apa yang kata Wila, bahwa sebetulnya perpindahan ke Amiruddin itu tidak terlalu buruk gitu ya, permainannya. Terus terlihat justru Persut Etam ini, Borneo ini memiliki pemain tengah yang solid gitu kan. Tapi di sini tuh menyerang lini depan Borneo FC sendiri itu sampai sekarang ini belum bisa berbicara banyak gitu ya sebetulnya. Jadi perpindahan dari Mario Gomez ke Amiruddin pasti bakal ada efeknya, karena ketahui gitu kan, Mario Gomez menyiapkan Borneo FC sudah dari jauh hari gitu kan. Tapi Amiruddin sendiri bukan orang yang baru gitu kan di Borneo FC. Sebetulnya dia juga salah satu sosok yang lama yang ada di Borneo FC. Jadi saya pikir perpindahan dari Mario Gomez ke Amiruddin itu ada efeknya. Cuman ya untungnya kemarin waktu
ditangani oleh Amiruddin itu Borneo FC cukup tampil baik, cuman masih ada beberapa kekurangan, yaitu di lini depannya gitu kan. Saya pikir gitu sih. Oke. Wila kalau melihat penampilan Boas Salosa sejauh ini bagaimana di Borneo FC? Kalau untuk Boas Salosa sendiri kan dari awal diturunkan sama Mario Gomez pun pada pekan kedua kalau nggak salah, itu malah pada babak kedua nggak sih, bukan yang full jadi starter gitu kan. Berbeda sama kemarin waktu Amiruddin kan udah mulai diturunkan kan. Mungkin Borneo FC juga masih mencari-cari ya, masih belum emang Boas Salosa sendiri yang belum menyatu sama para pemainnya Borneo, atau emang ciri khasnya yang masih melekat dengan Papuanya masih begitu terasa, atau seperti apa ya. Tapi kalau menurutku masih belum kelihatan ya pada waktu main di Borneo FC ini. Atau yang belum nemu kayaknya masihan Boas Salosa di Borneo. Ya cukup aneh juga ya, Boas Salosa sampai pekan keempat ini tidak mencetak gol ya. Iya. Di Persipura Jayapura sebelumnya dia sejak pekan pertama malah dia setidaknya bisa mencetak 1 gol pun. Nah, bagi Aska sendiri kalau melihat skuad Bali United, apakah Teco tipikal pelatih yang hanya memainkan pemain itu aja atau bagaimana? Kalau saya pikir sebenarnya Teko juga menjadi salah satu pelatih yang berani merotasi gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu kan, ini pertandingan resmi yang penuh akan gengsi gitu kan. Jadi pastinya walaupun selama ini Bali United tidak melakukan rotasi banyak, ya saya pikir karena emang skuad utama 11 starting 11-nya itu emang udah benar-benar klop gitu kan. Jadi saya pikir kenapa Bali United nggak terlalu banyak mengganti pemain, yaitu karena itu. Jadi si pemain starting 11 ini udah klop, yang benar-benar udah itu gitu. Kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Wila sendiri, Bali United ini saya sedikit tidak setuju dengan ketika Tejo masih menurunkan Wawan ya di penjaga gawang. Mengingat Wawan habis lawan Persib Bandung kemarin sempat mengalami cedera ya. Setelah pertandingan. Nah, artinya kalau padahal masih ada Nadio, kira-kira apakah akan ada perlu pergantian posisi kiper, Will? Dari Bali United, apakah Tejo tetap mempercayai Wawan atau bagaimana, Will? Kalau melihat kemarin ya, itu kemungkinan untuk mengganti untuk ganti penjaga gawang sendiri masih ada kemungkinan. Tapi kalau dilihat dari 3-4 pertandingan sebelumnya kan Bali United masih begitu mempercayakan Wawan kan. Jadi kayak sepertinya gak bakalan mengambil terlalu banyak resiko dah. Apalagi Borneo FC juga bukan lawan yang bisa dibilang bukan lawan yang mudah juga ya. Mereka juga udah persiapan udah cukup lama. Terus kesini juga mereka udah siap, hanya saja emang pas di tengah-tengah pertandingan, masih awal sih, bukan di tengah-tengah, malahan tiba-tiba kehilangan Mario Gomez aja. Tapi menurut aku nggak bakalan langsung dipindah Nadio ya. Tapi walaupun dipindah Nadio pun nggak buruk-buruk amat lah, mereka, dia juga labelnya pemain timnas kan. Ya, tapi sebenarnya dia juga membutuhkan waktu jam terbang, bukan begitu, Will? Mengingat dia juga di timnas akan bermain bentar lagi lawan Taiwan. Bisa dibilang seperti itu juga ya, tapi kan untuk kayak sepertinya gak bakalan mengambil banyak resiko deh Bang. Soalnya Nadio juga di timnas nggak terlalu sering juga kan untuk dipasang juga kan sama Sintayong. Iya. Lebih ke sering Riyandi ya. Iya, makanya jadi sepertinya nggak bakalan terlalu mengambil resiko deh untuk kali ini Tejo. Oke, Aska, kembali ke Bali United, Kak. Leonardo Pamahu akan bermain lagi setelah absen kemarin. Apakah menjadi lebih kuat ini belakang Bali United nanti, Kak? Seharusnya jadi lebih kuat lagi. Karena kan kalau misalnya kita tahu duo William Pacheco dan Leonardo Pamahu sendiri kan begitu kuat ya.
Bahkan waktu melawan Persib sendiri awal-awal kan Persib udah benar-benar susah untuk masuk ke kotak penalti gitu kan. Jadi saya pikir untuk adanya Leonard Tupamau pasti bakal menambah kekuatan Bali United di lini belakang gitu. Oke. Dari Borneo FC sendiri, apakah Coach Amiruddin masih belum apa ya, bisa dibilang lini sayap Borneo FC ini bisa dibilang cukup tajam ya. Terence Puhiri, Siran, Bosalosa, Wawan Febrianto yang artinya punya kelebihan dari segi kecepatan ditambah didukung sama back sayap mereka dari Fatmara Sabesi, Marco Sandi, lalu ada beberapa pemain-pemain di back sayap. Nah, kira-kira kalau dari Wila, tanggapan apakah Borneo FC ini akan mengandalkan lini sayap mereka untuk menerobos pertahanan dari Bali United sendiri? Bisa dibilang seperti itu ya, tapi karena Amiruddin sejak awal kemarin setelah pertandingan lawan Persib kalau nggak salah ya, kemarin dia sempat ngomong kan bakal tetap akan melakukan rotasi untuk pekan-pekan berikutnya agar bisa menemukan pemain terbaiknya kan. Jadi kemungkinan untuk pemain-pemainnya walaupun di sisi sayap banyak andalannya, tapi nggak mungkin dengan pemain-pemain yang udah lama-lama aja kan. Mereka sepertinya Amiruddin juga bakal masih mencari-cari untuk pemain sayapnya ini sih, masih mencari-cari pemain terbaiknya lah, walaupun bakal balik ngandalin dari sisi sayap ya, tapi nggak begitu mudah juga membobol Bali United sepertinya. Iya. Tapi kalau ada info terbaru kah pemain-pemain yang akan absen di jelang laga kedua tim ini? Aska? Ya Bang? Ada info-info terbaru pemain-pemain yang absen? Untuk Bali United sih nggak ada. Bali United bakal main full. Begitupun Lili Pali juga kan udah mulai main reguler gitu kan, main dari awal gitu kemarin. Jadi Bali United tampil full lawan Borneo FC. Oke, berarti kalau dari Borneo FC juga yang Wila tahu. Dari Borneo FC sih sepertinya masih tetap ya, cuma itu tadi Amiruddin ngomongnya terakhir itu bakal ada rotasi aja, cuma seperti yang bakal diturunin siapa masih belum tahu. Oke, kita ke prediksi skor duel antara Borneo lawan Bali United dari Wila dahulu. Tadi kan Aska tadi sebelumnya udah, sekarang Wila. Aku menebaknya satu-satu aja. Aku nebaknya satu-satu aja. Aku nebaknya satu-satu. Mau nebak 2-1 untuk Bali United, tapi kok mungkin Borneo FC kali ini bakal lebih berani mainnya atau seperti apa? Jadi aku nebaknya satu-satu aja deh untuk prediksi skor kali ini. Waduh, ini bisa membuat kalau hasil imbang tentu aja bisa bikin kecewa Bos Nabil ya, karena sebelumnya juga udah imbang juga, tapi ini emang agak sulit juga lawan Bali United. Oke, dari Aska, Wila prediksi imbang, Aska? Untuk prediksi sekarang masih menang Bali United 1-0 sih. Cukup 1-0 ya? 1-0 aja. Oke, Spasojevic masih? Spasojevic. Ya, setelah kemarin cetak 2 gol ya kayak. Iya. Kalau dengan prediksi dari teman-teman wartawan Bolasport.com ini berarti artinya akan menjadi, semoga Bustos melihat video ini dan dia akan semakin penasaran untuk mencetak gol ke gawang Bali United, karena teman-teman kita teman Bolasport memilih mendukung Bali United sebagai menang di laga pekan kelima ini. Oke, kalau dari prediksi saya, Borneo FC akan cetak 1 gol, tetapi hasilnya kalah dari Bali United. Itu sih. Saya nggak bisa prediksi skor berapa, yang penting feeling saya Borneo FC akan cetak gol, tapi akan kalah dari Bali United. Itu mungkin obrolan yang sangat menarik antara saya, Aska, dan Wila yang bahas antara pertandingan Borneo FC melawan Bali United yang akan dimainkan hari Selasa ya, kalau tidak salah ya. Iya. Hari Selasa tanggal 28 September 2021 untuk venue-nya masih belum, kemungkinan besar akan bermain di Indomik Arena. Feeling seperti itu. Nah, oke.
Terima kasih Aska, terima kasih Wila atas waktunya yang sudah kita ngobrol-ngobrol bareng prediksi pekan kelima Liga 1 2021. Jangan lupa terus melihat video-video dan YouTube dari bolashot.com. Tetap lihat berita-berita menarik di website kita juga. Jangan lupa di-subscribe dan terus berolahraga supaya kita sehat selalu. Oke, terima kasih Aska, terima kasih Wila atas waktunya. Mari kita lanjut bekerja atas waktunya. Oke, siap. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.